Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari judul materi kita berkaitan tentang manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sumu'ah, takabur, dan hasad. Materi ini untuk kelas 10 di kurikulum Merdeka. Nah, jadi siswa sekalian, pada tujuan pembelajaran ini, kalian ini dituntut untuk agar siswa diharapkan dapat menjelaskan akhlak mahzumah, sikap hidup berpoya-poya, takabur, dan hasad, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Tujuan yang kedua, siswa mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumu'ah, takabur, dan hasad, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya ini, ria, sumu'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Dan yang keempat, tujuannya mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumu'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran terakhir yang kelima adalah siswa dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumu'ah, dan takabur. Berpoya-poya. Secara pengertian, berpoya-poya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minimnya bermanfaat. Adapun dalil larangan bersikap berpoya-poya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 27. Kemudian ada pun hadis dari Abi Syu'aib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Berpoya-poya. Adapun cara menghindari dari sikap hidup berpoya-poya. 1. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. 2. Selektif memilih teman. 3. Jalani hidup dengan sederhana. 4. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. 5. Beramal dan bersedekah. 6. Menabung dan berinvestasi. 7. Kurang berbelanja hal yang tidak berguna. 8. Susunan rencana keuangan jangka panjang. Dan 9. Mencatat pengeluaran dan pemasukan. Adapun manfaat menghindari dari sikap hidup berpoya-poya, tidaknya terpengaruh bujukan rayu syaitan. 2. Terhindarnya dari sikap hidup miskin. 3. Terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhi keinginan. 4. Terbiasanya menerapkan skala prioritas. 5. Disukai Allah dan Rasulnya. Dan 5. Disukai oleh orang lain. Kita masuki tentang ria. Secara pengertian, ria adalah pamer. Secara istilah, ria adalah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapatkan pujian. Dan ini ada dalil larangan bersikap ria tercantum pada Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya seperti orang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Seumpamanya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalkanlah batu itu
licin lagi, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Adapun larangan bersikap ria yang tercantum pada hadis riwayat Ahmad, yang dimana artinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik ashkor. Para sahabat bertanya, apa itu syirik ashkor? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, syirik ashkor adalah ria. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat ria, pada hari kiamat ketika manusia mendapatkan balasan atau amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan ria di dunia. Allah lihat apa kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Cara menghindari sikap ria. Yang pertama, luruskan niat. Dua, berdoa memohon kepada Allah. Ketiga, menyadari kedudukan dirinya hanya seorang hamba. Keempat, berusaha mengendalikan hati. 5, memperbanyakkan bersyukur. 5, terus mengingat Allah. 6, mensembunyikan amal kebaikan. 7, belajar ikhlas. 8, mengingat kematian. 9, mengingat ibadah. 10, menyadari Allah selalu mengawasi kita. Dan yang terakhir, mengingatnya bahayanya ria. Adapun manfaat ya siswa sekalian menjauhi sikap ria. Manfaat yang pertama itu ikhlas atas amal yang dilakukan. Kedua, makin yakin bahwa beramal hanya untuk Allah semata. 3, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Keempat, terjauhkan dari ancaman syirik kecil. 5, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan manusia. Semoga kita mendapatkan manfaat untuk menjauhi sikap ria ini. Kita masuki materi tentang sum'ah. Secara pengertian siswa sekalian, sum'ah itu diperdengarkan oleh orang lain. Secara istilah, sum'ah adalah amal yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan suatu kebaikan. Nah, adapun larangan dalil bersikap sum'ah yaitu tercantum pada hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikan dikenal dengan sum'ah, yang beramal ria, Allah menjadikan dikenal rianya. Hadis riwayat Bukhari. Sum'ah, manfaat menjauhi sikap sum'ah. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang berkualitas. Manfaat yang kedua dari menjauhi sikap sum'ah, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah. Dan yang keempat, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Kita masuki tentang takabur ya siswa sekalian. Kita bahas dulu tentang pengertian takabur. Takabur secara pengertian adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minimnya suatu manfaat untuknya. Adapun ya dalil larangan bersikap takabur ini, dimana dari Nabi Muhammad SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Oke, siswa sekalian, kita akan mempelajari cara menghindari sikap takabur. Adapun ya cara menghindari sikap takabur, yang pertama membiasakan diri untuk selalu tawadu. Yang kedua, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan.
Kemudian manfaat menjauhi sikap takabur. Yang pertama, menjadikan manusia bersikap rendah hati. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Ketiga, terjauhkan dari kemungkaran Allah dan Rasulnya. Dan keempat, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Lima, menumbuhkan sifat keiman yang lebih kuat. Dan yang lima, menjadi orang yang terbuka, menerima kritik dan masukan. Baik siswa sekalian, kita akan mempelajari definisi sifat hasad. Secara pengertian, hasad itu adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Kemudian, adapun larangan sikap hasad ini tercantum pada surah An-Nisa ayat 54, di mana artinya mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Kemudian ketika kita lihat dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, bagaimana sih cara menghindari sikap hasad itu? Cara-caranya bagi kita untuk menghindari sikap hasad, yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang ketiga, meyakinkan bahwa nikmat yang diberikan Allah itu sesuai kebutuhan. Yang keempat, meyakinkan bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah baik. Bisa jadi itu adalah sebuah cobaan. Dan yang terakhir, cara menghindarinya, semangat melakukan kebaikan-kebaikan dan menyadari kerugian dari sikap hasad itu sendiri. Manfaatnya dari sikap hasad: pertama, terjaga dari penyakit rohani. Yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Yang keempat, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat Allah adalah milik Allah. Dan yang terakhir adalah selalu bersangka baik dalam menjalani kehidupan. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu menghindari dari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia dan makhluknya. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah sikap, adalah perilaku yang baik yang diinginkan dilakukan, dan perilaku buruk itu ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Jadi, hidup dengan sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, bahkan sikap hasad pasti akan mendatangkan mudaratnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Baik siswa sekalian, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan memiliki dampak baik ya untuk kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa pentingnya menghindari dari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, dan takabur, bahkan sikap hasad ini, karena agama telah memberikan pengetahuan kepada kita yang mana yang harus dijalankan sebagai perintah Allah dan yang mana yang harus dihindarkan untuk menjadi orang-orang yang patuh dan bertakwa padanya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.